Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya kita hari ini bisa berkumpul pada tanggal 4 Januari 2021. Bahagia sekali bisa bertemu dengan perangkat desa Lengkong dan juga teman-teman dari dosen Telkom University dan perwakilan mahasiswa. Alhamdulillah kita walaupun online ini ya, tetapi ternyata memang dengan online ini malah bisa hadir semua gitu. Kalau offline hanya 1 atau 2 orang saja gitu. Jadi nanti akan kita diskusikan hal-hal yang terkait dengan feedback yang sudah kami terima di tanggal 7 Desember 2020. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Suryati Ningsi Ocha. Saya di sini sebagai ketua dari pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi antara Telkom University dengan Desa Lengkong. Nah, di sini ada teman-teman dosen juga. Saya perkenalkan dulu. String spotlight. Di sini ada Bapak Dedi Rahman Wijaya. Beliau adalah ketua kelompok keahlian Apply Information System dari D3 Sistem Informasi. Nah, lalu berikutnya ada Bapak Adi Purna Kurniawan, beliau dari Teknologi Rekayasa Multimedia S1 Terapan. Lalu selanjutnya ada Ibu Elis Hernawati, beliau adalah dosen di D3 Sistem Informasi bareng sama saya. Lalu berikutnya ini ada Pak Rikman. Halo Pak Rikman, ketutup ininya videonya. Sini ada Pak Rikman, beliau dari S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia bareng dengan Pak Adi Purna. Dan di sini juga ada Mbak Aprianti Putri Sujana, beliau juga sama dari S1 Teknologi Rekayasa Multimedia. Lalu masih ada rekan kami 2 orang yang belum berkesempatan hadir karena memang ada kegiatan di luar. Nah, masih ada sesi perkuliahan sebenarnya Bapak Ibu semua, sehingga beberapa rekan dosen memang tidak bisa mengikuti acara ini secara full time. Nah, di sini udah saya perkenalkan semua ya. Oke. Ya. Nah, ini Pak Rikman. Tadi sudah saya perkenalkan Pak Rikman. Ke bawah dulu. Iya, nggak apa-apa. Nah, di sini kalau dari tim D3 Sistem Informasi, kami yang bertanggung jawab untuk penyediaan sistem informasi di Desa Lengkong. Lalu kalau untuk tim dari Teknologi Rekayasa Multimedia, beliau yang bertanggung jawab untuk media public awareness seperti poster, baliho, dan kawan-kawannya seperti itu. Nah, jadi sesi hari ini adalah forum atau fokus group discussion yang kedua ya, yang ketiga berarti ya sebenarnya. Yang ketiga, kita akan membahas hasil dari feedback di bulan kemarin dan juga menyampaikan hasil revisi yang sudah dikerjakan oleh tim dari kami. Nah, berikutnya ini Mangga dari tim Desa Lengkong boleh memperkenalkan diri. Mangga Pak Kades. Suaranya masih di mute, Pak. Iya. Punten Ibu Ocha, terima kasih. Terima kasih banyak. Dan barusan itu saya masih belum kedengaran terkait apapun barusan. Jadi saya minta sebentar lagi aja, saya masih menyimak Ibu Ocha. Oh, oke. Siap. Saya hatur nuhun, Pak. Ya, teman-teman, mungkin saya perkenalkan kembali di sini Pak Agus Salam adalah sebagai Kepala Desa Lengkong, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Nah, dan di sini bersama dengan Ersa Nur Maulana. Ersa Nur Maulana adalah mahasiswa D3 Sistem Informasi. Ada Bu Nunung sebagai
apa punten jabatannya Bu? Kasih pelayanan Teteh. Ya, kasih pelayanan administrasi ya. Ya, oke. Nah, sebelumnya kami akan menyampaikan ulang apa saja yang sudah kami dapatkan dari hasil feedback di tanggal 7 Desember 2020. Nah, izin menayangkan. Nah, di sini teman-teman semua bisa lihat. Nah, ini adalah Abdi Mas Kolaborasi Desa Lengkong bersama dengan tim dari Universitas Telkom. Nah, hari ini adalah tanggal 4 Januari 2021. Nah, ini adalah judul yang kami ajukan, yaitu implementasi sistem informasi layanan masyarakat desa dan pengembangan media public awareness berbasis digital dalam upaya mewujudkan Smart Village Desa Lengkong. Nah, kemarin yang kami dapatkan dari hasil tanggal 7 Desember, kondisi existing adalah data yang tersedia di Desa Lengkong itu masih di Excel. Mungkin nanti kalau dari, ini saya biasa manggilnya Teh Nunung ya, nanti kalau ada koreksi boleh langsung disampaikan ya Teh ya, dipotong aja nggak apa-apa. Nah, atau mungkin tiba-tiba Pak Kades juga ada yang mau langsung disampaikan, nggak apa-apa, boleh dipotong ya Pak ya. Berikutnya ini data tadi yang kami dapat peroleh informasinya itu data masih di Excel, lalu datanya juga masih duplikasi. Nah, sehingga hal ini sangat menyulitkan bagi tim di desa untuk memonitoring data warga atau masyarakat yang ada di Desa Lengkong. Lalu berikutnya masyarakat kalau misalnya masyarakat mengisi data secara mandiri, khawatir tidak sesuai ekspektasi karena biasanya masyarakat kan tidak mau ribet ya. Lalu kasusnya itu bisa berkaca dari BPS online karena di sini banyak masyarakat yang tidak mengisi sehingga akhirnya sensus dilakukan secara manual juga datang ke rumah-rumah padahal sudah disediakan aplikasi BPS online untuk diisi oleh masyarakat. Lalu untuk sumber data yang dimiliki dari Desa Lengkong sendiri, kondisinya ada yang dari BPS, ada juga data mandiri yang sudah dikumpulkan oleh perangkat desa. Lalu data masyarakat pindah, meninggal, masih ada di aplikasi Yandes, tapi tidak up to date, sehingga pada saat ada yang mau memproses ke pendudukan gitu ya, ternyata orangnya udah pindah gitu atau bahkan sudah meninggal tapi di data masih tercatat aktif. Lalu untuk surat keterangan masyarakat ini harus ke kantor desa, tapi ada kalanya persyaratan tidak lengkap sehingga masih harus bolak-balik. Nah, ini kondisi yang kami simpulkan dari hasil FGD bulan kemarin. Nah, dari hasil diskusi kemarin itu ada beberapa jenis data masyarakat yang kami simpulkan. Ada KTP Lengkong, ada masyarakat yang ber-KTP Lengkong, tinggalnya juga sama di Desa Lengkong. Nah, ini kami beri istilah menetap. Lalu ada yang ber-KTP Lengkong, tidak tinggal di Desa Lengkong. Kita kasih istilah merantau. Lalu berikutnya ada KTP luar, tetapi dia tinggal di Desa Lengkong. Kita sebutnya dengan musiman. Nanti istilah-istilah ini boleh disesuaikan lagi ya Pak Kades kalau memang dirasa kurang tepat dalam bahasanya. Lalu berikutnya, usul dari Desa Lengkong diadakan BIMTEK untuk Microsoft Excel. Nah, ini usulan dari kami sih fungsi-fungsi gitu ya, penggunaan fungsi, terus mengurutkan data, memfilter, menyajikan grafik, dan seterusnya. Untuk apa? Tujuan dari BIMTEK ini adalah untuk pengolahan demografi warga atau tadi menyiapkan data warga yang katanya ada 17.000 data gitu ya. Nah, ini semuanya datanya karena masih terpecah-pecah, ada yang di Excel-nya BPS, ada yang Excel-nya mandiri, sehingga ini harus di cross check, harus dirapikan dan harus disiapkan untuk bisa kita input ke aplikasi demografi warga yang nanti juga akan digunakan untuk pelayanan masyarakat. Nah, ini kalau dari Desa Lengkong sendiri sebenarnya menargetkan seperti ini. Tahun pertama Desa Lengkong mengharapkan database masyarakat sudah benar-benar komplit gitu ya Pak ya, dan juga sudah bisa memantau demografi warga yang ada di Desa Lengkong.
Lalu tahun kedua baru masuk ke pelayanan administrasi kependudukan dan juga bisa memonitoring warga atau tingkat kemiskinan di Desa Lengkong. Nah, sebenarnya kalau untuk yang tahun pertama ini Pak, asalkan resource dalam hal ini SDM-nya tersedia, itu tidak perlu sampai 1 tahun juga untuk mengimplementasikannya. Karena kalau yang kami pelajari, ini memang kan yang jadi masalah adalah SDM-nya gimana nih. Kalau SDM-nya sudah kita latih, insya Allah bisa lebih cepat, tidak perlu sampai 1 tahun. Karena kalau secara aplikasi kita juga sudah siapkan. Berikutnya untuk kebutuhan pengguna. Nah, ini hasil dari analisa kami. Perangkat desa nanti dilatih menggunakan aplikasi dengan sumber datanya itu dari Excel yang sudah bersih gitu ya, artinya Excel yang sudah bersih, yang sudah siap upload gitu, sudah tervalidasi melalui acara BIMTEK tadi. Kami dapat info datanya ada 17.000 satu Desa Lengkong ini. Lalu nanti ada data per RT juga. Nah, ini datanya saat ini ada di Pak Sekdes, yaitu Pak Asep ya. Lalu untuk kakak, pengelolaan kakak, ini nanti beserta anggota keluarganya yang ada di kakak tersebut. Nah, di sini masyarakat tidak mengisi sendiri, karena memang tadi kalau masyarakat mengisi sendiri, dikhawatirkan tidak sesuai ekspektasi, artinya banyak yang nggak mau ngisi gitu ya. Sehingga memang ini harus diisi oleh ketua RT masing-masing. Dari masyarakat tidak hanya KTP Desa Lengkong, tapi yang tinggal di Desa Lengkong juga harus masuk ke database. Nah, kemarin yang awalnya yang kami pahami adalah hanya yang ber-KTP Desa Lengkong saja. Ternyata yang tinggal di Desa Lengkong pun harus tetap terdata, sehingga Pak Kades bisa tahu berapa sih sebenarnya jumlah warga yang tinggal di Desa Lengkong ini. Ternyata sekian persennya itu adalah bukan orang yang ber-KTP Lengkong gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu yang ingin diketahui. Lalu untuk data KTP Lengkong tidak tinggal di Desa Lengkong juga tetap harus dicatat. Karena itu kan merupakan warga dari Desa Lengkong sendiri. Nah, untuk isi data ke aplikasi nanti dilakukan oleh admin dari Desa Lengkong atau oleh ketua RT masing-masing. Misalnya dirasa datanya terlalu banyak gitu ya, disarankan sih ketua RT masing-masing, nanti bisa kita adakan tadi BIMTEK-nya, sehingga nanti kalau ada warga baru, RT-nya bisa langsung paham nih apa yang harus dilakukan gitu. Lalu untuk jenis pekerjaan kemarin ada tambahan informasi dari Pak Kades, ditambahkan buruh harian lepas, ini juga sudah tersedia Pak di aplikasinya. Lalu untuk kategori ekonomi, kemarin karena kami belum paham jenis-jenisnya, kami hanya isi mampu, tidak mampu, baru sampai di situ Bapak. Lalu untuk pengajuan surat, ini juga sudah kami sediakan, searching per RT atau RW oleh perangkat desa. Nah, jadi sampai saat ini yang kami sediakan baru sampai level RW. Nah, jadi surat maupun data itu per RT, per RW semuanya sudah bisa dilihat gitu. Nah, sedangkan untuk akun adminnya nanti menggunakan akun RW sementara itu. Lalu untuk data kemiskinan ini katanya biasa diupdate per 3 bulan, kriteria sudah ada indikatornya. Nah, mungkin untuk yang data kemiskinan ini kami belum bisa progres karena kalau tadi melihat dari tahap implementasi kemungkinan baru di tahun kedua karena kita fokus dulu ke menyiapkan atau membersihkan data ya, istilahnya inilah bersih-bersih data gitu ya. Lalu berikutnya harapannya data bisa download ke Google Drive. Nah, selain itu juga bisa melihat statistik baik dari jumlah KK dan juga jumlah penduduk. Lalu bisa melihat data dari tempat tinggal, apakah menetap, merantau, atau musiman. Berikutnya masyarakat pengajuan surat bisa lewat aplikasi, lalu ke perangkat desa diproses dan nanti harapannya ada notifikasi selesai lewat SMS karena teknologi yang dimiliki oleh masyarakat bervariasi, minimal kalau SMS mah semua handphone bisa gitu ya, disarankan seperti ini. Tapi kalau misalnya sudah pemberitahuannya sampai di level RT saja misal, itu malah tidak perlu SMS, langsung saja di aplikasinya ya bisa ketahuan. Lalu lihat data berdasarkan nomor rumah
dan lihat anggotanya. Jadi misalnya saya lihat nomor rumah D73, itu siapa saja sih penghuninya di situ. Nah, itu juga sudah bisa disajikan. Lalu, nah ini berikutnya yang terakhir sebenarnya ini adalah alurnya, menyiapkan data dalam bentuk Excel. Ini datanya harus sudah bersih, sudah siap untuk diproses. Lalu nanti kita akan upload datanya atau diinputkan ke aplikasi, dan lalu nanti dicek di aplikasi apakah sudah sesuai dengan data sebenarnya atau belum. Nah, ini kita akan demo aplikasinya. Nah, di sini untuk demo aplikasi kita ini ngambil data dari tempat lain dulu Pak, supaya lebih ini ya, lebih bervariasi gitu. Nah, di sini misalnya saya sebagai ketua RT dulu ya Pak, ketua RT. Ini mungkin kurang besar ya, sebentar. Nah, di sini ketua RT kita masuk. Nah, ini sebagai ketua RT di dusun, maaf tadi benar ya, tadi saya login sebagai ketua RT ya, Dusun Cigesuk, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun. Nah, di sini bisa ketahuan ketua RT-nya siapa, sekretarisnya siapa, dan bendaharanya siapa gitu. Nah, di sini juga bisa lihat struktur lengkap, lalu Bapak Ibu bisa melihat statistik warga. Nah, ini tahun 2000, sekarang kan 2021 ya. Nah, itu jumlah warganya ada berapa? Di sini datanya baru ada 5. Jumlah rumah kos ada 1, tempat usaha masih kosong, jumlah panti juga nggak ada. Jumlah kepala keluarga ada 9. Jumlah warga ada 20, jumlah warga asing ada 1 orang, jumlah warga meninggal belum ada. Nah, kita juga bisa lihat nih Bapak Ibu grafik pendidikan. Ada dasar, menengah, tinggi. Di sini kita sajikan juga prosentasenya. Lalu untuk grafik usia, nah di sini kita bisa ketahui ada kelompok balita, produktif, dan lansia. Biasanya ini dibutuhkan oleh posyandu ya. Posyandu biasanya sering nanya, berapa sih jumlah balita, berapa sih jumlah lansia, karena ini yang di-cover oleh posyandu. Lalu berikutnya ada grafik domisili. Nah, kita bisa melihat di sini baru dikelompokkannya 2, yaitu warga tetap dan warga pendatang. Gitu. Jadi yang warga merantau tadi di sini belum ditampilkan ya. Lalu berikutnya bisa melihat laki-laki ada berapa jiwa, perempuan berapa jiwa, sampai ke ini golongan darah juga kita bisa ketahui karena ada di datanya ya. Lalu grafik sosial. Nah, ini jadi baru keluarga mampu dan kurang mampu. Nah, jadi yang disajikan yang kurang mampu aja ya, nggak yang udah mampu mah nggak perlu kan ya, nggak perlu dimonitor gitu. Lalu di sini data yang tidak sekolah. Nah, ini usia sekolah tapi tidak melanjutkan atau memang tidak sekolah kita juga sajikan. Nah, di sini statistik pekerjaan bisa dilihat juga. Ada yang belum bekerja, ibu rumah tangga, dan seterusnya. Ini yang kenapa hanya 7? Karena ini yang ada datanya. Yang nggak ada datanya itu tidak ditampilkan. Berikutnya, ini kalau kebutuhan RT biasanya kan ada uang kas ya Bapak Ibu. Nah, uang kas itu bisa kita monitor juga statistik keuangannya. Di sini ada cash flow, saldo kas awal tahun, dan seterusnya bisa dipantau gitu. Oke, selanjutnya di sini. Nah, di sini adalah ini cara untuk melakukan pendataan warganya seperti ini Bapak Ibu. Pertama, tadi kan kita sudah akses sebagai ketua RT. Nah, kalau ketua RT, pertama kali yang dilakukan adalah di menu warga, ada rumah warga. Nah, disinilah kita menambahkan. Jadi pertama kali kita harus menambahkan data rumahnya dulu. Nah, kita misalnya tambah rumah. Nah, tambah rumah misalnya alamatnya adalah D73. Oh, ini enggak di sini, maaf. Ini alamat rumah misalnya blok D, nomor rumahnya 73.
handphonenya ini misalnya berapa gitu ya. Nama penghuni atau pemilik, nah ini misalnya nama penghuninya. Terus nomor kakak, nah ini nomor kakak 16 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6. Nah, tempat tinggal, statusnya apa? Tempat tinggal atau tempat usaha? Karena ini memang rumah pribadi, kita isi tempat tinggal. Status huniannya milik siapa? Ada pribadi, kontrakan, sewa, rumah panti, rumah kos atau kosong. Nah, ini pribadi. Nah, di sini baru 3 ya, di sini ada mampu, ekonomi menengah, dan kurang mampu. Sini iuran bulanan misalnya berapa diisi. PIN ini nanti digunakan kalau misalnya ada kebutuhan dari warga masing-masing. Nanti akan kita jelaskan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Email ini kalau misalnya butuh email. Simpan. Oke, kita lihat di sini. Sudah munculkah? Nah, ini ya. Nomor 3, baris ketiga, D73. Nah, ini yang barusan saya isikan datanya. Nah, berikutnya, langkahnya adalah saya mau mendaftarkan anggota keluarga saya. Nah, di sini, ini ada penghuni rumah. Di sini juga bisa mendata kendaraan. Bisa juga mendata pindah, misalnya saya pindah gitu ya, di sini sama ketua RT-nya diberi aksi pindah. Kalau misalnya ada tamu di rumah saya, nah bisa juga didata tamu warganya. Nah, ini keluarga Ruli Andro, di sini penghuninya siapa saja. Nah, penghuninya siapa saja, di sini harus didaftarkan lagi tadi pemiliknya, kan tadi pemilik saja ya, sama nomor kakak. Nah, ini ceritanya kita mau menambahkan anggota keluarga. Berarti kan misalnya ini Pak Ruli, pertama nomor 1. Nah, ini proses. Di sini dituliskan nama warganya siapa. Nah, lalu tempat lahirnya di mana. Dan seterusnya gitu ya. Di sini ada jenis kelamin, terus ini hubungannya apa, kepala keluarga, terus status warga. Nah, ini keluarga inti, menetap sementara, pekerja rumah tangga, penghuni kos, atau warga panti. Di sini juga sudah ada pilihannya. Tadi ini golongan darah, agama, warga negara, jenjang pendidikan, pekerjaan. Nah, di sini kemarin Pak Kades minta buruh lepas ini ya, buruh harian lepas. Nah, ini sudah ada Pak sini. Menetap di lingkungan lain. Nah, ini untuk yang kemarin Pak Kades sampaikan, kalau KTP Lengkong tapi tidak tinggal di Desa Lengkong, maka di sini pilihannya Pak. Kalau menetap di lingkungan lain diisi tidak. Karena ini menetap di Desa Lengkong, kita isi ya. Alamat sama dengan KTP, ya sama. Simpan. Mantap nih. Nah, gini. Kalau pendapat itu, Saya tambah satu lagi ya, istrinya gitu kan. ya. Lalu perempuan menikah. Nah, ini berarti istri bekerja sebagai karyawan swasta. Menetap yang lain tidak ya. Simpan. Nah, kita akan lihat nih di sini info warganya, Bapak Ibu, info warga. Nah, kita cari tadi yang D73. Nah, ini ya. Ini datanya. Nih ada ininya, kepala keluarganya, ini istrinya gitu. Seperti itu. Ini untuk pendataan warga. Nah, ini dilakukannya oleh ketua RT. Nah, bagaimana taunya ini RT berapa gitu ya? Ini ada di bagian setup-nya, di sini ada pengaturannya. Nanti, nah ini RT mana gitu, ini juga bisa diubah-ubah Bapak untuk logonya. Seperti itu. Nah, ini untuk surat, di sini surat permohonan, ini bagiannya Teh Nung ya.
Teh Nunung di sini permohonan surat-surat dari ketua RT sudah bisa, misalnya mau ada surat pengantar. Surat pengantar misalnya kemarin saya mau mengurus kehilangan KTP gitu. Nah, ini untuk siapa? Tadi untuk, nah ternyata yang nama hurufnya R banyak ya. Nah ini. Nah, di sini suratnya sudah bisa Bapak Ruli mengurus kehilangan KTP. Di sini ketua RT-nya siapa, ketua RW-nya siapa sudah ada. Ini tinggal di save atau bisa langsung di print. Nah, ini masih di RT ya. Mana ini? Nomor 4 nih. Nomor 4 ini masih di RT. Nah, ini keterangannya baru masuk. Kalau sudah siap ini, kan tadi masih kosong ya, belum ditanda tangan. Nah, ini bisa juga sih ditanda tangan secara digital. Maaf. Salah ngeklik. Preview. Nah, ini. Nah, ini bisa ditanda tangan secara digital. Di sini ada template-nya. Nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Tring gitu ya, udah langsung keluar. Kan sekarang lagi zamannya pandemi, jadi tanda tangan juga sekarang sudah serba digital gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, misalnya ini sudah disetujui oleh ketua RT. Oke, kita kirim nih ke RW. Nah, kalau kita klik kirim RW, maka tampilannya akan seperti ini. Proses RW gitu. Ini tinggal ditandatangan sama Pak RW. Lalu kalau udah selesai nanti seperti ini tampilannya selesai. Jadi kalau udah selesai ya, oh ini karena datanya nggak ada berarti. Nah ini masih nunggu tanda tangan Pak RW. Nanti tinggal ditanda tangan aja sama Pak RW. Nah ini kan ketua RT ya tadi ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk kebutuhan demografi warga tadi sudah tersedia. Nah, sekarang misalnya nih saya mau login, kan tadi pengajuan surat itu dilakukan oleh ketua RT ya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya pengen mengajukan sendiri, apakah bisa? Nah, kita akan coba ya. Oh iya, Bapak Ibu di sini juga bisa kita mengetahui agenda kegiatan. Nah, ini agenda kegiatan yang akan diadakan apa saja. Lalu misalnya seingat saya kemarin itu ada ini kok ada laporan kalau misalnya dari warga. Nah ini misalnya saran dan keluhan warga. Ini juga bisa disampaikan oleh warga. Nih contohnya Pak RT istri Anda bawel. Aduh. Di sini ada jawabannya dari Pak RT nanti malam. Oh, dan seterusnya nih. Halo Pak RT gitu ya. Ini ternyata bisa dibalas sama Pak RT ya. Halo, terima kasih. Nah, ini sudah dibalas. Oke, sekarang kita mau lihat warga. Karena saya tidak hafal nick-nya, jadi saya copy dulu dari sini. Oh maaf, karena ini demo ya berarti akunnya adalah akun yang sudah ada ya. Warga. Nah ini warga. Nah ini warganya tampilannya sama seperti yang di ketua RT. Jadi warga juga bisa lihat statistiknya, bisa tahu siapa ketua RT-nya dan seterusnya. Lalu di sini misalnya saya mau, ini agenda yang tadi ya. Oh maaf, ini agenda RW, ini agenda RT. Misalnya tadi bulan Desember ada nggak ya? Oh, tidak ada datanya. Ini kalau kayak gini berarti datanya nggak ada. Ini sebagai warga, saya mau login. Nah, kalau sebagai warga, nanti warga bisa melihat, ini kan welcome to our family. Ini nama keluarganya Bapak Ahmad Jayadi. Rumahnya di Blok G17 nomor 1A. Nah, ini karena banyak yang iseng ya Bapak Ibu, jadi banyak yang menambahkan kepala keluarga. Masa dalam satu rumah kepala keluarganya bisa sampai 4 gitu ya. Nah, ini karena testing data, jadi belum dibersihkan. Nah, di sini semua anggota yang tinggal di rumah ini bisa dilihat.
Nah, ini juga bisa, sebenarnya ini bisa diganti-ganti lagi sih, bisa diganti fotonya dan seterusnya. Nah, misal nih, istrinya ini, Ibu Siti kehilangan KTP gitu ya, mau minta surat pengantar. Nah, ini yang tadi bisa nih, hilang KTP, atau jangan KTP ya, buku tabungan misal ini mah ya, misal aja sih. Nah, ini juga sama, beliau bisa mengajukan, namanya Ibu Siti Alabama, bisa di save. Nanti ini bisa dilihat sama, nah ini masih draft, karena apa? Karena belum diklik kirim RT. Nah, di sini ada proses RW dan seterusnya. Ini dokumen surat keluarganya Bapak Ahmad Jayadi. Ini ada sekian gitu ya. Kalau yang tadi di RT itu adalah dokumentasi surat seluruh warga RT tersebut gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Di sini misalnya warga pengen komplain gitu yang tadi ya, mau komplain di sini bisa menyampaikan. Komplainnya apa? Tambah tipe komplainnya apa, saran atau usulan. Misalnya keluhan jalan berlubang. Ini sudah, nanti datanya ini bisa dilihat sama ketua RT. Ini kan jalan berlubang. Belum dibaca, itu aja sampai ada datanya ya. Ini kendaraan bisa dicatat di sini. Ini biasanya sih yang punya komplek ya, butuh data kendaraan. Seperti di kompleks saya itu butuh banget ini data-data kendaraan. Begitu. Nah, sekarang kita mau lihat misalnya di ketua RW ya. Ketua RW. Ketua RW di sini, nah ini ketua RW-nya bisa melihat Bapak Lurahnya siapa atau Pak Kadesnya, Sekdes, Ketua RW, Sekretaris RW, dan Bendahara RW. Nah di sini kalau beliau, karena beliau adalah RW, berarti kan datanya adalah data seluruh RT yang ada di RW tersebut. Sehingga di sini jumlah rumahnya kan jadi 8. Nah, jadi lebih banyak. Kalau tadi kan cuma 5 ya di RT yang tadi kita lihat. Nah, di sini ada RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5. Nah, yang ini yang aktif baru RT 1 sama RT 2 yang sudah input data ke aplikasi. Yang RT 3 sampai 5 ini belum menggunakan aplikasi. Sehingga tampilannya masih seperti itu. Di sini sama ininya, sama persis. Tadi yang surat ya di sini. Surat. Nah, ini baru masuk, ini yang sudah dikirim ke RW. Nah, ini baru masuk. Kalau sudah selesai, maka akan selesai. Ini misalnya diproses sama Pak Ketua RW, yang tadi ya. Ini kita mau kasih tanda tangan Ketua RW. Nah, sudah. Ini kebetulan sama aja ya. Nah, oke, sudah selesai. Ini udah bisa di-print. Di sini preview selesai, kita anggap selesai. Nah, tampilannya akan berubah. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini kemarin ada masukan dari Bu RT di kompleks saya, bagaimana kalau bisa menyimpan atau bisa memberikan usulan tentang musrenbang. Nah, kita juga sudah ada di sini. Misal waktu itu tahun 2019, 2020 berarti ya. Oh, belum ada datanya. Ini sebenarnya tinggal masukkan aja apa misalnya usulannya, nama programnya. Misalnya kalau di tempat kami kan, kami lagi ada betonisasi jalan komplek di beton. Sasaran kegiatan warga, lokasi PBB, volume 15.000, tahun anggaran diusulkan oleh Ketua RT 03, tanggal keterangan testing. Kembali
2020, 2021. Nah, ini usulannya sudah terkirim. Nah, sebenarnya usulan ini biasanya sih akan diajukan ke desa ya, kalau yang tidak salah saya pahami, usulannya nanti diajukan ke desa, baru nanti dibahas untuk proses selanjutnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, hasil feedback di tanggal 7 Desember 2020 kemarin, kami coba sajikan kembali hasil feedbacknya dengan demo aplikasi yang sekarang. Mangga dari tim desa boleh menyampaikan hal-hal terkait dari pembangunan aplikasi yang sudah kita siapkan ini. Ya, Bu Ocha. Ya, mangga Pak. Nuhun Ibu Ocha, hatur nuhun semua rekan-rekan, Teh Ersa, Pak Kamsa, Kang Raffi, Bu Nunung, hatur nuhun. Kembali ke awal terkait data di Desa Lengkong itu betul ada 17.000 data, 17.000 data penduduk, dan 17.000 ini betul juga hasil dari BPS 17.000 sekian. Dan data yang tinggal di Lengkong itu hanya 13.000 yang asli berKTP Lengkong. Berarti sisanya di angka 5.000 sekian itu yang tidak berKTP Lengkong. Nah, dari data yang 17.000 ini data orang-orang yang hanya tinggal di Desa Lengkong saja. Jadi yang poin yang kedua, yang berKTP Lengkong tapi tidak tinggal di Lengkong itu tidak masuk pada data 17.000 yang BPS itu. Nah, data yang berKTP Lengkong tapi tidak tinggal di Lengkong, datanya ada. Ya betul, tadi banyak begitu tercecernya data kemana-mana kan gitu. Dan ini belum terkonsentrasikan datanya. Hanya harus bikin N konsentrasi data. Selanjutnya terkait data kependudukan ini dengan klasifikasi 3 klasifikasi tadi data betul bagus, jadi data ke-1, data kedua, data ketiga. Nah, nanti lari di data itu ada juga data terpisah khusus gitu kan. Itu ada data kemiskinan, sehingga orang yang tidak mampu ini ada berapa kepala keluarga dan ada berapa jumlahnya. Karena di situ juga di data kemiskinan itu ada juga namanya, saya kurang tahu artinya, itu namanya desil, Bu. Jadi ada desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4. Jadi desil 1, desil 2, desil 3, 4 desil ini itu mencakup untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, dari data kemiskinan tersebut itu diolahnya itu namanya di desa itu sama ada olah datanya itu namanya DTKS, Bu. Jadi saya pengen masuk semuanya terintegrasi masuk ke sini gitu. Keinginan, bukan keinginan pemerintah, tapi ini mah hanya keinginan saja bocah. Bentar, jadi enak yang bocah. Itu jadi ada data, jadi setelah data kependudukan itu diklasifikasi khusus ada data kemiskinan. Nah, termasuk tadi ini sudah luar biasa sekali, Bu. Ada data balita, nanti kan kita bisa melihat balitanya itu berapa yang balita terkena gizi buruk, gitu kan, ada balita stunting dan segala macamnya, ada olahnya. Pokoknya ini udah bagus, Bu. Cuman kendala yang paling saya khawatirkan itu kembali lagi yang sudah dipahami betul oleh Bu Ocha terkait SDM, Bu. Apalagi SDM ini melibatkan RT yang jumlahnya di angka 68 RT, 68 orang. Dan RT itu tidak semuanya tidak semuanya memahami betul sistem IT. Jadi ini akan menjadi kendala. Kalau adminnya itu diserahkan ke RT. Nah, kami menginginkan untuk di tahun pertama ini menyelesaikan data kependudukan ini biar saja adminnya cukup oleh resource yang kita miliki lah, perangkat desa.
Jadi untuk input data dan segala macamnya kita akan coba perangkat desa, tapi tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan bintek RT terkait input database ini. Nah, nanti kan terlihat cuman ya tidak menjadi tujuan utama bahwa harapan utama bahwa RT itu mampu untuk melakukan input data. Jadi tetap input data akan kami kawal dan kami lakukan di setiap RW. Nanti akan kita bikinkan admin melalui mungkin Karang Taruna. Jadi satu orang Karang Taruna itu meliputi sekian orang mungkin di teknisnya. Tapi insya Allah tahun depan kalau begini kita akan anggarkan untuk bintek RT RW dikerjasamakan dengan Bocah atau dari Value. Terus juga kemarin itu sekedar informasi, kemarin kita membagikan insentif RT RW itu kan langsung ketemu dengan RT-nya masing-masing, Bu. Jadi masih di angka 50% itu RT itu nggak tahu cara input data lah dan segala macamnya. Gitu. Terus yang kedua, masih ada beberapa RT yang tidak memiliki HP. Jadi tinggalnya dekat Telyu tapi tidak memiliki HP. Ya, tapi bukan masalah Telyu-nya, enggak. Itu saya juga kepikiran apakah menganggarkan untuk berikan HP seluruh. Kalau HP kan harus diberikan semuanya, tidak mungkin satu RT kan gitu. Selanjutnya terkait program yang sudah ada namanya Sapa Warga. Sapa Warga juga dari 17 RW itu hanya 2 RW yang bisa melakukan aplikasi Sapa Warga, Bu. Jadi sisanya itu masih tidak memahami. Nah, apalagi ini sekarang kita ditarungkan bebas ke RT. Maka tahun ini gitu kan sambil kita proses untuk membintek terus-terusan dan melihat progres dari setiap RT masing-masing, input data tetap dilakukan oleh admin. Jadi di situ ada di atas RW, jadi hierarkinya kan begini, paling bawah itu RT, setelah RT itu ada RW, setelah RW itu ada kadus, kepala dusun. Nah, setelah kadus baru hierarkinya langsung ke kepala desa. Nah, itu saja dulu, Bocah. Ini luar biasa bagus. Saya tidak bisa tidak ada kekurangannya, malah kelebihan dari harapan di luar ekspektasi. Berbicara digitalisasi desa ternyata luar biasa, sangat-sangat di luar ekspektasi. Buat terima kasih sama tim Value. Cuman untuk input data itu ya kembali lagi pasti ada kendala dari SDM-nya. Terima kasih semuanya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak hatur nuhun, Pak Kades. Ya, mangga mungkin dari Teh Nunung sebagai kasih pelayanan, ada yang mau disampaikan terkait tadi yang sudah kami demokan. Kurang lebih itu aja sih, Bu, sama Bapak Ibu yang lain, perihal pengantar yang harus, ya tadi admin ya, yang harus ngisi kan, warga datang ke Pak RT-nya, datang minta pengantar, surat seperti tadi yang harus di-print, diisi segala macam, apa keperluannya, surat atau data kependudukan. Nah itu kadang betul yang dikatakan Pak Kades, kendala utamanya memang tidak semua RT memahami IT, juga support dari handphone mungkin ya, itu juga kendala juga. Nah kita cari solusinya bareng-bareng aja, paling seperti apa dikemas biar pengantar yang bisa diurus di rumah dan warga sekali datang hanya untuk selesai pengambilan saja ke desa gitu. Itu aja sih, Bu. Udah bagus banget. Waktu terakhir sama Echa belum sebagus ini, sekarang udah lengkap banget. Dari jenis pekerjaan, terus SKD, surat keterangan desa tadi juga sudah 60%. Ada beberapa sih sedikit jenis surat keterangan desa yang tinggal di-input lagi aja. Itu sih, Bu, selebihnya.
Nanti paling sosialisasi di Baligo dulu kali ya, Teoce ya, untuk ini awal gitu. Ya berarti terkait untuk aplikasi tadi, sebentar. Terkait aplikasi tadi mungkin lebih kepada konten ya, Teh Nunung. Tadi misalnya jenis suratnya belum semuanya ada seperti yang seharusnya ada di desa. Mungkin itu masalah data ya, nanti bisa dilengkapi lagi karena itu tidak terkait kepada desain aplikasi, tapi lebih kepada data. Nanti bisa dibantu oleh Ersa untuk cek lagi di sebelah mana untuk menambahkan jenis-jenis surat atau jenis pelayanan yang belum tersedia di aplikasi tadi. Oke, berarti untuk aplikasi bagaimana, sudah bisa diterima Pak Kades? Bagus Bu, sudah sangat bagus. Cuma nanti untuk surat untuk surat jenis-jenis surat, karena kan terbatas juga, desa itu kan hanya pengantarnya saja. Dan ini harus cepat itu menyesuaikan dengan, karena di Kabupaten Bandung ini baru ada Bupati baru, Bu. Dan Bupati baru ini salah satu program unggulannya yaitu menyelesaikan administrasi kependudukan di tingkat desa. Maka semacam KTP dan segala macamnya ada kemungkinan itu diselesaikan hanya pada tingkat desa saja. Jadi desa itu tidak hanya pengantar, tapi bisa jadi gitu kan, kalau idenya Pak Bupati seperti itu. Nah, ini bisa menjadi proyek pertama, dan kami akan memperlihatkan ke Pak Bupati baru ini dengan sistem ini. Jadi nanti hantaran-hantarannya kita akan perbanyak, karena kan ada serbaguna, terus ada pengantar membuat nikah itu N1 untuk surat nikah, nantilah yang teknis-teknis seperti itu disampaikan. Nah, jadi hari ini saya melihat ada ada beberapa poin. Poin pertama terkait database kependudukan. Poin yang kedua terkait hantaran-hantaran yang dari dulu sudah diobrolkan dengan Ibu Ocha, mimpinya seperti ini. Dan yang ketiga terkait database kependudukan, tapi lebih spesifik terhadap data kemiskinan Bu Ocha. Ya bagus Bu Ocha. Soalnya nanti kalau yang teknis bisa saja nanti kita tambahin. Cuman yang tadi masalah input database itu ya tidak bisa mungkin kalau hari ini dipaksakan langsung ke RT, sedangkan database itu kan dibutuhkannya segera Bu. Kata Ibu tadi ini bisa diselesaikan kalau SDM-nya itu lebih cepat. Makanya SDM-nya kita gunakan SDM yang sudah ada saja dulu, yaitu perangkat desa. Perangkat desa kita akan maksimalkan dalam rentang waktu 1 bulan atau 2 bulan hanya untuk menyelesaikan database di aplikasi ini. Itu Ibu. Nah, ada pertanyaan satu Bu terkait database ini. Ini pakai hosting nggak Bu? Iya, ini di hosting di online Pak, di server online. Oh ya udah, berarti kan maksudnya begini, biar pembiayaan hosting, ada istilah kan saya nggak kurang paham juga, ada hosting, ada domain, kan gitu ya? Iya, betul. Nah nanti kan biar pembiayaannya jelas gitu, jadi jangan sampai ini mati karena domainnya tidak dibayar ataupun hostingnya tidak dibayar, semuanya pada nggak tahu, kami tidak tahu juga kan gitu kan. Iya betul. Jadi kalau seperti ini ada biaya yang dibebankan ke kita, otomatis kita menganggarkan untuk ini gitu, untuk biaya perawatan dan segala macamnya. Iya betul Bapak. Kalau terkait biaya memang tidak terlalu besar juga sih Pak, setahun ya rata-rata semahal-mahalnya juga itu 1 jutaan tuh udah besar banget tempatnya gitu ya. Kalau 17.000 data ya sebenarnya masih bisa pakai yang kita langganan sekitar 500 ribuan per tahun itu Pak. Jadi masih sangat terjangkau menurut saya ya kalau untuk ukuran desa, apalagi desa Lengkong yang besar gitu ya, luas gitu cakupannya. Seperti itu. Ya, terima kasih kepada Pak Kades sudah bersedia menerima tadi aplikasi dari kami. Baik untuk kedepannya berarti tadi akan disiapkan untuk, mungkin tadi kalau tidak salah Bapak pernah menyampaikan juga akan diadakan BIMTEK ya. Nah, kalau memang diperlukan nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Di sini ada Ibu Elis
Beliau salah satu ahlinya di per-Excelan, Pak. Jadi nanti bisa diskusi lanjut dengan beliau dari tim Telyu-nya. Gitu. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman dosen ada yang mau disampaikan, Pak Dedi, Bu Elis, terkait aplikasi? Mungkin ini aja, nanti data yang di Excel-nya kalau bisa untuk sampel gitu, ketika nanti ada bintek gitu. Ya berarti menyiapkan data sampelnya ya Bu ya, nanti berarti dibantu oleh Pak Sekdes ya untuk melihat sampel datanya sehingga nanti Bu Elis bisa merancang apa saja nih kebutuhan nih yang perlu diajarkan di acara BIMTEK-nya gitu ya Bu ya. Nah, nanti mungkin kita share nomor kontaknya Pak Sekdes ya ke Bu Elis ya, boleh ya Bapak? Boleh Bu, boleh. Ini izin menginformasikan saja Bu. Dulu itu saya kan pernah menjadi guru TIK Bu di waktu ngajar di Al Mukhlisin dulu Bu. Iya. Dan saya beberapa kali itu dua kali itu masuk pada program apa namanya Bimas Masyarakat itu yang ke sana. Jadi kan di lab belajarnya tuh di lab. Jadi belajar VLOOKUP dan segala macamnya tuh di lab. Nah, iya. Jadi kalaupun ada waktu, ya saya berharap itu BIMTEK-nya itu di lab saja gitu. Sehingga materinya suruh bawa dulu. Nah, jadi kan tidak mesti harus 1 hari. Jadi ada beberapa hari terus dikasih PR-nya, penyelesaiannya dan segala macamnya seminggu sekali. Ya, hitungan berapa bulan kan gitu. Jadi 1 bulan karena BIMTEK-nya. Jadi ada pertemuannya berapa kali. Itu saja mungkin Bu. Kalau yang untuk BIMTEK RT RW ya nanti kita menggunakan penganggaran dari desa Bu. Tapi kalau yang ini harus penganggaran ya paling mangga. Cuman harus waktunya mungkin tidak bisa hitungan beberapa minggu ke depan ataupun beberapa bulan ke depan. Ya hitungannya sekitar 3 atau 4 bulan ke depan. Karena biasanya di penganggaran pertama kita sering mengalami keterlambatan pengajuan biasanya. Terima kasih Bu. Oke, iya siap Bapak, bisa dipahami. Nanti kita akan susun timeline-nya mungkin ya, dan apa-apa saja yang perlu disiapkan atau materi apa yang memang perlu dibahas di acara tersebut. Oke, selanjutnya untuk aplikasi sudah selesai. Nah, berikutnya adalah terkait dengan public awareness. Jadi kita sebut istilah public awareness ini. Maaf sebelumnya dari Pak Dedi ada yang mau disampaikan Pak Dedi? Sementara cukup Bu, saya Bu. Oh oke, siap. Ya siap. Nah ya, jadi dari kami kemarin kenapa membuat program pengabdian masyarakat ini, salah satunya adalah tentang proses diseminasi atau penyebaran informasi, di mana banyak informasi yang tidak sampai ke masyarakat yang paling level terbawah gitu ya, sehingga tadi misalnya untuk ngurus surat-surat yang harusnya ada pengantar RT RW ternyata dilewati karena memang nggak tahu gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kami bantu dengan menyediakan media public awareness. Tetapi tadinya kan mau bentuknya digital. Nah, mengingat penerapan teknologi di Desa Lengkong belum bisa menyeluruh, artinya tingkat penyerapan teknologi masih ada yang level paling rendah sampai ke paling tinggi, sehingga kita sediakan dalam 2 jenis, ada yang digital, ada juga yang paper gitu ya. Nah, yang pertama yaitu tentang baliho. Nah, kemarin kami sudah menyampaikan, sudah memperlihatkan ke tim desa ya. Sebentar. Kemarin dari Teh Nunung sudah dapat ya gambarnya ya? Udah dapat. Ya, ini coba saya. Nah, ini jadi kami masih menunggu konten sebenarnya Pak Kades untuk ini saya share dulu ya sebentar. Buka biskuitnya, Fir. Oh iya. Share. Saya udah dapat ini. Mana? Oh, udah. Nah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mangga selanjutnya kepada Pak Rikman untuk mempresentasikan ini balihonya.
Iya, jadi ini baliho rencananya baliho yang gede. Jadi karena kemarin kita kebingungan kontennya apa dan yang cuma dikasih tahu kan adalah pengantar RT sama RW ya, terus dibawa ke kantor desa. Jadi alurnya kita cuman bikin poin 3 langkah. Jadi kalau misalnya dari atas kan butuh surat penyurat ke kantor desa Bojong Soang. Berikut prosedurnya nih, tinggal dibaca aja 3 langkah ke bawah, ngambil surat pengantar RT, diketahui sama RW, terus diserahkan ke kantor desa. Ini yang kita dapat seperti ini, cuman mungkin dari teman-teman di Pak Kades atau mungkin dari Bu Nunung nanti bisa lebih memberikan lagi masukan kira-kira konten yang mau kita buat itu apa sih, karena kan kita ada 2 ya, ada baliho sama poster. Baliho nanti yang gede isinya akan seperti apa, termasuk di bawahnya ini di bagian footer bagian bawah itu kan baru tulisan kantor desa Bojong Soang, kantor desa Bojong Soang. Ini karena kita juga nggak tahu audisi apa sih ini. Jadi ini ngarang dulu deh pokoknya. Ngarang dulu kira-kira seperti ini untuk baliho yang gede. Nanti untuk yang baliho yang kecil, yang poster, kira-kira juga ini kan yang poster buat kecil-kecil ya, buat di tingkat RT mungkin mau ditempel. Nah, kira-kira mau informasi apa sih mau kita bikin di sana gitu. Jadi mungkin untuk yang sementara kita masih memberikan sampel baliho yang pertama yang seperti inilah. Kurang lebih kayak gitu Bu Ocha. Jadi kalau misalnya kontennya ada mah anak-anak bisa ngebut lah buat bikin konten ininya. Insya Allah 2 hari juga jadi katanya. 2 hari juga jadi Bu, insya Allah. Yang susah soalnya mikirin kontennya, mikirin kalimat, butuh surat muat ini kan lama ya, karena mereka juga nggak paham gitu ya. Ketika kontennya udah ada, teksnya udah ada, mereka tinggal bikin. Tapi kalau teman-teman harus mikirin teksnya, malah susah Bu itu. Teksnya apa ya? Wah susah itu. Tapi kalau artinya, bikin gambar, gampang langsung ngebut gitu. Ini memang meramu konten malah susah. Bukan mendesain yang susah. Iya, terima kasih Pak Rikman. Ya, ini sebenarnya sudah revisi yang kedua. Jadi yang poster baliho yang pertama itu saya pribadi yang langsung merevisi, Pak Rikman sebaiknya begini karena ya itu tadi Pak Rikman sendiri dan tim memang bingung untuk masalah konten. Nah, ini adalah hasil perbaikan dari tahap yang pertama. Menurut saya sih ini udah keren banget gitu. Hanya tadi mungkin secara konten pihak desa lah yang lebih paham apa yang harus disajikan. Jadi harapan kami perwakilan kami mahasiswa ada Ersa dan Rafif di sana hari ini bisa meramu atau mencatat apa saja yang ingin dibuat atau konten apa saja yang ingin disajikan sehingga nanti tim dari Pak Rikman bisa segera mengeksekusi gitu. Karena harapan kami pengennya cepat beres nih Bapak Ibu, kalau bisa minggu ini kita udah bisa naik cetak, bisa kita sebarin, bisa kita tempel di rumah para ketua RT seperti itu. Mangga Pak Kades. Terima kasih Pak Bu Ocha, nuhun. Pak Dedi, terima kasih. Nuhun, ini bagus Pak Dedi. Cuman nanti sama Ibu Nunung itu terkait alur nanti disampaikan Bu. Jadi yang pertama kontennya apa saja, contoh kebutuhan serbaguna terkait apa. Nah, serbaguna terkait apa tuh apa saja yang harus disiapkan. Tidak semuanya juga harus menggunakan pengantar RT RW. Jadi ada sebagian yang menggunakan pengantar RT RW, sebagian banyak tapi lebih banyak. Ada juga yang tidak menggunakan pengantar dari RT RW. Terus itemnya tuh alurnya seperti apa kan gitu. Tapi karena kan kita akan masuk kepada aplikasi, maka alurnya kayaknya alur aplikasi gitu Bu. Sebetulnya sudah kita bikinkan Bu, tapi saya nggak tahu ternyata baliho masuk dengan Ibu Ocha juga. Mohon maaf ini Ibu, bahwa baliho itu saya berharap cukup dari desa saja. Cuman saya minta desainnya saja. Dan ini sudah dibikin sebetulnya kemarin, yang dulu itu sudah dibikin dan item-itemnya juga sudah ada dibikin gitu, sudah ada. Itu mohon maaf saya di luar perkiraan saya bahwa baliho ini masuk pada konteks ini, gitu kan, konteks kerjasama. Tapi saya mohon maaf karena saya tidak berpikir kalau baliho itu tidak mesti harus sama Ibu Ocha. Dan nanti kalau sepertinya tetap ini karena sudah tanggung ya mangga paling nanti kita isyaratkan informasi alurnya saja sih. Jadi alur berangkat dari rumah itu
kalau dulu itu keinginannya karena kita tidak berbicara digitalisasi, jadi berangkat dari rumah itu bawa apa saja. Jadi jangan sampai contohnya jenis surat apa, oh yang ini yang harus dibawa, contohnya suratnya kehilangan, maka yang harus dibawa itu apa saja. Kehilangan kalau mau bikin akta tanah, contohnya akta tanah, maka yang dibawa itu apa saja. Nah, seperti itu saja sih, Bu. Jadi kalau dia mau mereka mau bikin akte lahir, maka yang dibawa itu apa saja. Jadi hal-hal seperti itu, gitu kan. Nah, kalau sekarang ini mau berhubungan dengan digitalisasi, maka bagaimana sosialisasinya, bagaimana masyarakat itu menginput data untuk bisa untuk bisa mengakses surat itu gitu melalui digitalisasi. Gitu, Ibu. Oh ya, oke, paham Pak. Berarti mungkin baliho dan poster yang kami siapkan lebih baik untuk fokus ke penggunaan aplikasi saja ya, Bapak? Ya, Bu. Lebih fokus ke situ saja dulu. Oke, siap. Karena gitu ya, Pak Rikman. Ya, saya juga setuju nih, kayaknya nih bagus nih masukannya nih. Karena tahapan ini prosesnya kan masih berjenjang kan, Bu ya? Tahapan ini kan masih berjenjang. Karena kita kan tetap mau fokus dulu input database masyarakat dulu. Kayak tadi kata Bu udah keren bahwa satu rumah, memang keinginan saya gitu sih, Bu. Jadi satu rumah ini isinya berapa orang? Oh ya, Bu, lupa Bu, masih mumpung masih ingat maksudnya. Tidak berbicara baliho dulu. Saya pengen ada notifikasi dari sisi usia, Bu. Jadi kalau sepertinya dulu itu yang kan ada kategori begini. Kalau yang dinamakan balita itu dari usia ke usia berapa ke usia berapa. Nah, di kategori dewasa itu dari usia berapa ke usia berapa. Termasuk kategori lansia, ada kategori pralansia, ada kategori lansia. Nah, sehingga ketika kategori sekarang itu contohnya anak itu sudah 17 tahun, ada notifikasi itu, oh si ini yang harus melakukan perekaman IKTP. Oh ini sudah lepas dari dari balita, ini sudah masuk pada pralansia, ini sudah masuk pada lansia. Sehingga pendataan itu tidak mesti harus manual, jadi ada notifikasi dari sisi umurnya gitu, Bu. Maksudnya. Penuh nih, bocah. Ya, sami-sami Pak Kades. Oke, ya kami catat juga Pak poin-poin yang tadi Bapak sampaikan. Mungkin memang banyak hal ya Pak ya yang pas di awal belum kepikiran gitu ya, terus baru teringat ya nggak apa-apa. Ini kan memang kalau niat awalnya kan bagaimana caranya kita bisa menyediakan sebuah media untuk membantu masyarakat sehingga proses administrasi itu mudah banget gitu ya, tidak seperti yang saat ini terjadi sampai perlu bolak-balik dan seterusnya gitu. Nah, jadi di sini kita juga pengen membantu masyarakat juga lebih paham kayak gimana sih caranya, SOP-nya tuh seperti apa. Nah, itu dengan bantuan dari teman-teman TRM yang mendesain atau menyajikan semuanya dalam bentuk digital, baik itu poster maupun baliho. Kedepannya kami juga berencana Pak untuk misalnya dalam bentuk animasi gitu ya. Ya mungkin memang tidak semua level masyarakat akan melihat, tetapi menurut saya itu bisa jadi poin plus juga untuk Desa Lengkong gitu. Terkait tadi berarti kan untuk aplikasi sudah ya, untuk baliho dan poster tadi kita simpulkan lebih fokus kepada penggunaan aplikasi yang sudah kita buat tadi. Nah, terus berikutnya untuk media diseminasi informasi Pak, kami kemarin mengusulkan bagaimana kalau di Desa Lengkong atau mungkin udah ada, kami juga nggak tahu ya, untuk bikin channel YouTube misalnya untuk sharing berita-berita gitu ya, sharing semua kegiatan sehingga orang tuh tahu gitu di Desa Lengkong nih ada kegiatan apa sih, Desa Lengkong tuh punya apa sih potensi alamnya dan seterusnya gitu. Yang saya tahu kan Desa Lengkong ini sudah masuk kepada kategori desa mandiri ya Pak Kades ya. Nah, mungkin seperti itu. Itu Bu, masih pada konteks desa mandiri Bu. Mudah-mudahan kedepannya kan jadi BCA Bu. Apa tuh BCA Pak? Kan katanya perempuan itu tidak hanya mandiri saja Bu, ada BCA, BNI, BRI katanya.
Itu bank, Pak. Karena saya sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf kan banyak keinginan. Ini apapun lah itu, saya insya Allah sangat bersyukur Bu, ketemu Bu Ocha, ketemu Pak Dedi, Pak Adi dan semuanya, Teh Ersa. Terima kasih banyak, dan tidak sedikit juga teman-teman yang berbicara dan berkata, coba datang ke Telkom. Nah ini kan untuk berbicara digitalisasi desa, ini kan alhamdulillah silaturahminya sudah hampir 1 tahun, rancangan-rancangannya, dan sekarang sudah diambang untuk direalisasikan. Sekali lagi saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah desa, atas nama masyarakat Desa Lengkong mengucapkan banyak terima kasih buat sama tim Telju, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan disiapa-siapa Pak, masih banyak orang yang di sekitar kita ternyata itu tidak tahu WhatsApp Pak, jadi tidak tahu bagaimana, cuma tahunya Facebook saja, dan Facebook itu dijadikan benteng ratapan Pak, jadi untuk menyampaikan keluh kesahnya saja, gitu kan, tidak sedikit gitu, ada sebagai benteng ratapannya saja. Nah, kita berharap banyak bahwa adanya rekan-rekan ini membuka masyarakat untuk menggunakan digital yang lebih positif dan lebih pada konteks profit juga gitu, ada keuntungan. Kami di sini begitu banyak persoalan Bu, di dekat-dekat kita itu banyak kayak Podomoro dan segala macamnya, terus banyak ini, tapi SDM kita tidak bisa bersaing untuk bisa masuk ke dalam. Nah, ini yang menjadi persoalan di kita Bu. Jadi kalau sepertinya sambil kita mengedukasi tadi untuk minimal input data masing-masing, minimal ini ya sambil kita edukasi dan segala macamnya. Mudah-mudahan tujuan niat baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua sesuai harapan dan menjadi amal jariah di yaumil akhir. Terima kasih Bu Ocha, terima kasih Pak Edi semuanya, Pak Dedi, Ersa dan segala semuanya. Penuhun bisa penuh. Ya, sami-sami Pak Kades dan tim perangkat desa ya. Ya, karena mungkin dalam prosesnya juga intensitas diskusi maupun pemahaman bisa jadi belum satu persepsi gitu, sehingga memang ternyata banyak hal yang perlu kita luruskan kembali, dan alhamdulillah di hari ini semuanya insya Allah lebih clear, ke depannya juga lebih kebayang gitu ya, apalagi nih yang kurang, apalagi yang bisa kita berikan ya. Insya Allah niat kami juga untuk memberikan sumbangsih ya, sebagai kami selain pengajar juga kita ke desa sekitar, terutama ini juga tempat tinggal saya dan Pak Dedi ya. Jadi kita bisa sangat ya ingin memberikan yang bermanfaat itu ya untuk desa yang terdekat seperti itu. Oke, dari Bapak Ibu yang lain atau dari Teh Nunung masih ada yang mau disampaikan? Itu Teh yang nanti untuk alur dibuat dulu nanti saya sama Ersa sama Rafid kontennya, biar sore ini bisa dikirim ke Teh Ocha ya, atau ke Pak Rikman langsung nanti ya Pak, di Japri. Ya boleh Bu, mangga. Siap. Itu aja sih paling. Ya, sip. Terima kasih semuanya. Berarti sudah bisa sudah bisa dipahami semuanya, dan proses untuk feedback dari berarti ini tahap 2 ya. Nah, insya Allah sudah untuk aplikasi sudah selesai. Berarti masih ada satu tahap lagi untuk asistensi konten public awareness-nya ya, tadi yang poster dan baliho. Nah, mungkin nanti kita jadwalkan lagi. Sepertinya untuk berikutnya, kalau memang memungkinkan kita akan lakukan lagi seperti ini. Kalau misalnya belum memungkinkan, tidak apa-apa. Nanti yang penting target kami adalah kami pengen baliho atau poster ya minimal bisa kita serahkan gitu ya, bisa kita sebarkan di wilayah Desa Lengkong. Untuk waktu nanti kita bisa sesuaikan kembali. Oke, seperti itu saja Bapak Ibu semua. Hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya ya. Kita tutup acara hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
hatur nuhun sadayana. Ya, hatur nuhun Pak Kades, Teh Nunung, dan juga teman-teman dosen semua ya, Pak Dedi, Pak Adi, Pak Rikman, Bu Elis, dan Mbak Apri atas Iya, Bu. kehadirannya. Juga mahasiswa Ersa dan Rafif, mana wajahnya Rafif? Ya, hatur nuhun semuanya. Oke, Iya. gimana ini kita mau ambil sesi foto dulu. Rafif, apakah kamu bisa online sendiri? Gak apa-apa, Bu. Mbak Apri bisa open cam atau sedang? Bentar, Bu, bentar. Rafif mah diedit aja. Nempel. Jaga jarak. Teh Nunung boleh dipakai maskernya karena itu berdekatan. Ya, nunggu Mbak Apri. Mbak Apri kalau udah siap kasih tahu Mbak Apri. Iya. Ya, jadi ini sebenarnya 2 orang lagi ya. Yang satu Bu Eli dan satu lagi Bu Farah yang memang berhalangan hadir karena ada perkuliahan hari ini. Oke, izin ambil foto ya. Berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Ya, sip. Terima kasih banyak semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Bu Ocha mau ditinggal dulu. Ya, mangga. Hatur nuhun semuanya, izin live Bu Ocha. Ya.